guys, welcome back to my channel. Di sini aku mau bahas tentang The Great Awakening. The Great Awakening yang terjadi di 2020, 2021 dan 2022 yang kita mulai dengan pandemi COVID ini ya guys. Kita lihat dari semenjak 6 bulan COVID ini merebak di seluruh dunia, itu tuh seluruh perekonomian dunia itu mengalami yang namanya resesi itu guys. Jadi semua orang di sini berharap dan selalu berharap kondisi akan membaik. Banyak demonstrasi itu di mana-mana dari berbagai penjuru dunia karena kekecewaan terhadap pemerintah dalam hal menangani COVID ini guys. Sebenarnya COVID ini adalah suatu wabah musibah internasional, dimana dari COVID ini kita bisa mengambil hikmah untuk sebuah perubahan gitu. Jadi kita juga harus punya plan, dan itu adalah plan A dan plan B. Plan A itu adalah harapan kita untuk kondisi ini akan membaik lagi. Tapi bagaimana kita jika kondisinya itu makin memburuk? Nah, kita harus punya untuk plan B-nya gitu kan. Yang kita lihat di berita-berita internasional itu banyak sekali people itu yang kehilangan pekerjaan mereka, dan masih banyak hal-hal yang membuat diri mereka itu membuat kondisi yang tidak nyaman gitu, dimana kehidupan itu kan berlangsung terus gitu. Jadi mereka banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan otomatis tidak bisa berdamai dengan lingkungan sekitarnya, yaitu protes, demo-demo itu adalah salah satu bentuk dari kondisi masyarakat yang tidak bisa berdamai dengan dirinya guys. Jadi kehidupan mereka yang sebelumnya itu dalam kondisi yang stabil, dan tiba-tiba mereka mengalami suatu kondisi wabah yang harus menutup lockdown kota, dan banyak orang yang kena PHK. Dampak dari wabah ini bukan cuma di kesehatan aja, tapi merebak ke ekonomi guys. Kita lihat mal-mal itu udah banyak yang sepi, banyak gerai yang tutup karena kondisi dari COVID-19 ini guys. Jadi kita bisa lihat di sini kalau kondisinya udah sampai menyentuh dari sisi perekonomian, itu kondisi ini kemungkinan besar itu tidak akan sama lagi. Jadi kalau kita berharap pada plan A, yaitu berharap kondisi akan normal lagi, kalau menurut saya pribadi itu akan membuat kita tidak menerima kenyataan. Lebih baik kita ambil untuk plan B-nya aja guys. Plan B adalah dimana COVID ini akan ada terus. Kita tidak tahu ya, namanya virus ini sudah mendunia, sudah internasional. Untuk menghilangkannya kan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, dan itu mungkin butuh waktu, dan untuk memulihkan ekonomi juga butuh waktu. Dan di sini juga perekonomian itu sudah tidak bisa berjalan seperti normal kembali, di mana orang-orang sudah tidak bisa berkumpul, mereka sudah tidak bisa bekerja secara normal, bahkan sebagian itu sudah mulai bekerja dari rumah, sistem online, dan begitupun dengan
sekolah dan universitas. Kita lihat global ini adalah semua orang tuh kan punya perspektif ya. Jadi kita tuh punya sudut pandang dalam memandang sesuatu. Kalau kita memandang ini sebagai suatu wabah, suatu musibah, kita akan merasa diri kita sedih dan nggak bisa menerima kenyataan. Yaitu kita selalu berharap dan berharap aja, berharap wabah ini berakhir, berharap ekonomi membaik gitu. Boleh berharap seperti itu, tapi itu tidak akan membentuk diri pribadi kita, guys. Jadi daripada kita berharap kondisi ini akan membaik, berharap pemerintah bisa mengatasi dan sebagainya, mending kita mengubah pola pikir kita dengan bagaimana cara kita menghadapi ini. Kalau emang ini adalah suatu perubahan, ini adalah suatu Great Awakening, jadi untuk mengarah ke suatu perubahan yang baru, kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa nyesuaiin sama kondisi ini. Jadi kita harus look forward, move forward gitu. Kalau emang kondisi dunia ini harus berubah, ya berubah. Kita harus bisa memprepare segalanya gitu. Kalau kita hanya berharap ini akan membaik, ini sudah menyentuh tahap ekonomi. Jadi untuk kembali normal lagi itu kita mau berharap sampai kapan gitu. Kalau menurut saya ini adalah suatu perubahan, jadi kita juga harus berubah dalam cara bekerja, berubah dalam cara sekolah, dalam menuntut ilmu, berubah dalam cara berbelanja, itu semua ke sistem online. Gimana caranya kita beradaptasi dengan sistem online itu? Jadi manusia hidup itu untuk beradaptasi ya. Yang biasanya kita konvensional, yang biasanya kita belanja ke mall, yang biasanya kita makan di restoran, sekarang udah nggak bisa lagi, guys. Jadi aku lihat secara global ini adalah suatu big challenge ya. Jadi sebuah perubahan besar di mana banyak masyarakat yang tidak bisa menerima perubahan ini, dan mereka akhirnya tidak bisa berdamai dengan diri mereka, dan akhirnya mereka membenci pemerintah, membenci diri sendiri, membenci orang lain, sampai-sampai membenci pemerintahannya sendiri. Nah itu yang selama tahun 2020 ini kita observe ya di TV-TV internasional mengenai demonstrasi yang terjadi di beberapa negara-negara besar. Tapi apa guys, apa hal-hal seperti itu akan mengubah semua pandemi ini akan hilang dengan mereka berdemo atau dengan hal lainnya? Kan tidak. Seperti yang kalian lihat, virus ini tetap ada dan kehidupan tetap nggak normal, guys. Jadi yaitu di situ kita bisa melihat manusia yang bisa berdamai dengan dirinya dan manusia yang belum bisa untuk menerima semua keadaan, semua perubahan gitu. Tapi mungkin dari mereka yang sudah berdemonstrasi, mungkin ada yang sebagian sudah tersadar akan perubahan ini, guys. Ya emang nggak mudah kita untuk menerima perubahan. Tapi kalau emang itu harus, ya kita harus berubah gitu kan. Kayak dinosaurus aja yang nggak bisa beradaptasi, dia akan tertelan zaman kan, guys. Jadi apapun itu perubahannya, kita harus ambil semua hikmah, semua sisi positifnya ya. Kalau emang kita harus melakukan suatu perubahan, kita lakukan suatu perubahan gitu. Sekarang gini logikanya, bukan kita nggak bisa eksis dalam perubahan itu, enggak. Cuman perspektif kita dalam memandang suatu masalah itu. Dan kita jangan berharap dan terlalu berharap kondisi akan kembali seperti dulu. Itu tidak akan membuat kita berubah. Kita harus beradaptasi dengan kondisi seperti ini gitu. Apapun yang terjadi kita harus bisa menghadapinya dengan cara yang damai.
Jadi kalau kita sudah bisa berdamai sama diri kita, otomatis kita pun akan berdamai dengan pihak luar, dan di situ kita akan bisa berpikir jernih dan mencari solusi atas semua hal itu, ketimbang kita saling menyalahkan gitu. Toh nggak ada gunanya juga kan, tidak akan membawa dampak perubahan, yang ada malah dampak perusakan. Iya, dan itu malah menambah masalah, bukan mengurai masalah gitu. Kalau kita berembuk, kita berdiskusi tentang suatu masalah, itu kan pasti akan ada muncul ide atau apapun, dan kita bisa bergerak maju, nggak stuck ataupun nggak mundur gitu. Jadi yang diharapkan dari semuanya itu bisa bersinergi. Ya, pertama adalah kenapa di channel saya sebelumnya itu membahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Ya, pertama yang harus kita lakuin yaitu kita harus bisa damai dulu dengan diri kita. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri kita, gimana kita bisa berdamai dengan hal lain, dengan orang lain gitu. Yang ada apapun yang kita lakuin itu akan selalu salah, dan itu nggak akan membawa suatu perubahan yang positif gitu. Jadi yaudah, kita harus terima kenyataan, kita berdamai dengan diri sendiri, dan kita menerima perubahan dan mencari solusi atas perubahan ini, dan kita harus mengikuti alur zaman ini. Kalau memang zamannya online, ya udah, kita gimana caranya kita untuk bisa online. Jadi mengikuti perkembangan zamannya ini guys gitu. Karena nggak ada gunanya juga melakukan suatu tindakan yang rusak gitu. Nah, kalau kondisi semuanya sudah bisa menerima keadaan, udah bisa bersinergi, otomatis di situ kalian semua, kita semua bisa berpikir dengan jernih dan mencari solusi untuk masalah tersebut gitu. Dan kita bisa bekerja bersama-sama, baik dari kalangan golongan bawah, menengah maupun atas, semua bisa bersinergi. Jadi nggak saling menyalahkan, nggak saling ego gitu guys. Kalau udah kayak gitu kan kita bisa saling mensupport gitu, dan bisa menerima semua perubahan, bisa menerima sesuatu yang emang sudah ditakdirkan. Emang kalau misalnya banyak yang bilang ini konspirasi ataupun apapun itulah, ini merupakan suatu tatanan dunia baru, ya kalau aku dari perspektif aku sendiri sih, ini emang suatu perubahan. Tapi kita jangan memandang dari sisi konspirasi atau elit global yang menguasai. Semua itu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan atau Allah, dan karena semua ini sudah terjadi, itu artinya semua ini adalah takdir. Jadi kita jangan menetap, kita harus bergerak maju di situ. Dan pertama yang harus kita lakukan adalah berdamai dulu sama diri kita, baru kita bisa berdamai dengan yang lain gitu. Jangan sampai karena keegoisan kita, karena kita tidak bisa menerima perubahan, maka kita ibaratnya tidak bisa beradaptasi gitu, tidak bisa ikut dalam zaman yang baru gitu. Jadi ini membuat kita semakin kreatif sih sebenarnya. Toh juga dulu kita mencari uang dengan cara-cara kayak barter atau kerja di sawah gitu kan, ibaratnya bertani, bercocok tanam. Dan zaman semakin kesini kan semakin berubah, sama halnya dengan sekarang kita juga dalam kondisi hal yang seperti itu. Cuman yang membedakan sekarang dengan dulu itu adalah cuman di media penyampaiannya aja. Kalau dulu mungkin kita nggak terlalu banyak terabsorb dengan media, sekarang itu media udah banyak banget, jadi
ada media yang menyebarkan emang berita benar dan berita hoax itu banyak. Jadi psikologi manusia tuh sekarang agak cenderung lebih ini ya, apa sih namanya, lebih apa, psikologi manusia tuh lebih cenderung